Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan malam hari ini jemaah kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah. Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa'ala. Dan malam hari ini jemaah kita masuk pembahasan seputar anwa'ut tauhid wa fawaidu, macam-macam tauhid dan faidahnya. Berkata Syekh rahimahullahu jalla wa ala, limadza arsalallahu rusula? Kenapa Allah mengutus para rasul? Kenapa cuma? Kenapa Allah mengutus para rasul? Bahkan di setiap umat pasti diutus minimalnya seorang rasul, minimal. Makanya maksudnya kalau tidak ada maksud dan tujuan mustahil. Ya. Al-jawab, arsalahum lid-da'wati ila ibadati. Jawabannya, Allah mengutus para rasul didakwah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Apa yang dakwahkan? Ila ibadati, agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan ini jemaah tujuan Allah mengutus para rasul. Dan tujuannya adalah apa? Ibadah. Berarti menunjukkan ibadah sesuatu yang sangat penting. Sahih jemaah? Sahih. Makanya masalahnya, seandainya bukan karena ibadah ini, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga kita harus sadar diri jemaah, bahwa tujuan yang paling inti, tujuan utamanya Allah menciptakan kita, bahkan seluruh manusia dan jin, tujuan utamanya adalah untuk ibadah jemaah. Untuk beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka untuk berbisnis, ya, memperbanyak aset, bukan. Tapi untuk ibadah kepada Allah. Tapi ternyata jemaah sekalian, kenyataannya apa? Banyak orang menjadikan tujuan utama ini menjadi apa? Menjadi sampingan. Bahkan sebagian jemaah menjadikan ibadah itu ya kalau pas ingat saja. Kalau lagi semangat ya ibadah. Kalau enggak semangat ya tinggalkan. Jadi seolah-olah jemaah ibadah itu hanya selingan. Menurut sebagian orang. Padahal aslinya jemaah itu tujuan inti. Keberadaan kita di dunia ini jemaah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Bahkan saking pentingnya ibadah ini, Allah mengutus para rasul. Berapa jumlahnya jemaah? Berapa jumlah rasul? 315. Kalau Nabi 124.000. Ya, walaupun hadisnya lemah, tapi ini yang masyhur. Ada yang mengatakan jumlah Nabi itu ya sejumlah sahabat Nabi. Kalau jumlah Rasul, sejumlah sahabat Rasulullah yang pernah ikut perang Badar, ya kurang lebih 315-an atau 300 sekian. Wa nafyi syirki anillahi jalla wa ala, dan ya, untuk menafikan syirik, meniadakan syirik jadi Allah jalla wa ala. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah jalla wa ala. Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut.
Walaqad, wa itu artinya dan, la itu sungguh, qad juga sungguh. Berarti ada huruf taukid double. Walaqad artinya dan sungguh, sungguh. Ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Ini minimal, ingat ya, ini minimal, bukan apa? Bukan pasti satu, tetapi minimal. Apa tujuannya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka menyuruh ya, umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi peribadahan kepada taghut. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara tujuan Allah mengutus Rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan tauhid. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat. Jamaah sekalian, umat di sini apa artinya? Apa artinya umat? Kelompok manusia. Karena kalau antum baca ayat Al-Quran disebutkan umat, itu artinya beda-beda jemaah. Enggak mesti sekelompok umat. Maka umat itu jemaah kadang bermakna ya, jamaah ya. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Maka umat di sini artinya jamaah. Itu pula bisa bermakna atba'ul anbiya, mengikut para nabi. Seperti contohnya nahnu min ummati Muhammadin. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat juga bisa bermakna jamaah ar-rajulu salih. Ya. Bisa juga bermakna zaman, waktu. Contoh kisah Nabi Yusuf ya. Ketika di penjara, kemudian apa? Setelah dikeluarkan, ternyata di Mesir terjadi musim paceklik, ya, kemarau panjang. Nah, sehingga sang raja ingin mencari seseorang yang ahli takwil mimpi. Ya. Dicari-cari akhirnya ada temannya yang dulu satu penjara ingat ya, bahwa Yusuf itu pandai mentakwil apa? Mimpi. Nah, maka disebutkan wadzakara ba'da ya ba'dal ummah atau wadzakara ba'da ummah. Wadzakara artinya apa? Mereka ingat. Wadzakara, dia ingat ba'da ummah, setelah umat. Apa maksudnya? Setelah beberapa waktu. Jadi umat di sini bermakna beberapa waktu. Dan umat juga jamaah bisa bermakna ya, ibu ya. Bisa bermakna ibu. Contoh seperti ucapan Abu Bakar, qala al-fara ya, atau kama qala yuqalu hadhihi ummatu fulan. Ini adalah ummah si fulan, maksudnya apa? Ibunya si fulan. Itu boleh jamaah sekalian, umat bisa bermakna agama ya. Bisa bermakna agama. Contohnya masalahnya kan Allah wa ala di surat Az-Zukhruf ya. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Jadi orang-orang kafir ketika ditawarkan masuk Islam, mereka berhujjah. Punya kami telah mendapatkan ayah-ayah kami di atas umat. Nah, maknanya agama. Ya, sehingga jamaah ya, makna umat itu banyak artinya. Ya, dalam literatur bahasa Arab atau misalkan di Quran atau misalkan di ucapan-ucapan ya, di dalam hadis misalkan ataupun athar, maka umat itu tidak mesti artinya sekelompok manusia. Lihat ya, lihat apa? Qarinahnya. Ya, apa sih maksudnya? Dan disinilah jemaah pentingnya tafsir ataupun syarah, itu penting. Biar ya tidak bicara asalan seperti itu. Adapun di sini jamaah sekalian, umat bermakna apa? Sekelompok manusia. Rasulan, seorang rasul. Seorang rasul. Dan ini minimal. Karena jamaah sekalian, jumlah umat yang pernah menempati dunia ini, berapa jumlah totalnya jamaah? Berapa? Jadi jumlah umat yang pernah menempati dunia ini, jumlah totalnya berapa? Hah? Sekitar 70 umat. Sekitar 70
umat. 70 umat. Ada contohnya apa? Samud, ada Ad, Bani Israel, ya. Dan yang terakhir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi jumlah totalnya sekitar 70 umat. Dan setiap umat itu diutus minimalnya seorang rasul. Kalau jumlah umat saja 70 berarti jumlah rasul lebih dari 70. Kenapa? Karena terkadang satu umat diutus banyak rasul. Contohnya siapa? Bani Israel. Berapa rasulnya? Banyak. Walaupun kebanyakan mereka juga dibunuh. Banyak dibunuh. Itu cuma Bani Israel ya, Bani Israel. Ya. Makanya di antara salah satu perbedaan antara Rasulullah dengan Nabi sebelumnya, kalau Nabi sebelum Rasulullah itu diutus hanya untuk apa? Umatnya saja. Tapi kalau Nabi seluruh umat, bahkan jin dan manusia. Bani Israel jamaah untuk apa? Untuk Bani Israel. Contoh Musa. Musa itu jamaah diutus untuk siapa? Bani Israel. Makanya Khidir itu ikut tidak syariatnya Nabi Musa? Ikut tidak? Enggak ikut. Kenapa? Karena Khidir bukan Bani Israel. Karena sebagian orang jemaah berhujah dengan kisah Khidir itu, mereka berkeyakinan apa? Bolehnya seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad kalau sudah mencapai tingkatan apa? Ma'rifat. Bebas syariat. Apa hujahnya? Khidir. Beda jemaah. Khidir itu kenapa tidak ikut syariat Nabi Musa? Karena bukan Bani Israel. Ya, bukan Bani Israel jemaah. Adapun kita, ya, ingat setelah diutus Rasulullah SAW, tidak ada celah bagi siapapun kecuali harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti jamaah, Nabi yang masih hidup sampai sekarang siapa? Nabi Isa. Kelak di akhir zaman akan diturunkan. Apakah membawa syariat baru? Enggak. Tetapi Nabi Isa ikut syariat siapa? Nabi Muhammad. Bahkan beliau nanti sholat di belakang Imam Mahdi. Enggak bawa syariat baru jamaah. Nah sehingga setelah Nabi diutus, maka syariat beliau itu umum. Siapa yang hidup setelah Nabi diutus, tidak celah baginya kecuali harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka jamaah sekalian ingat, tidak boleh bagi kita untuk berkeyakinan atau terbetik dalam hatinya, hati-hati. Oh, jangan-jangan akan datang seorang Nabi baru. Nggak boleh jamaah. Keyakinan seperti bisa kufur. Hati-hati. Makanya Mirzam Ghulam Ahmad, ya, apa agamanya? Agamanya Ahmadiyah, bukan Islam jemaah. Kufur jelas. Kenapa? Mengaku sebagai Nabi. Padahal Quran sudah menjelaskan Nabi itu Khatamul Anbiya. Maka menentang ayat Al-Quran satu saja cukup, ya, sebagai hujah bahwasanya dia sudah kafir. Sudah kafir. Ya. Karena memang jamaah sekalian, Rasul terakhir Nabi Muhammad dan kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Kita harus yakin, nggak boleh ragu-ragu, harus yakin. Ya. Jadi jamaah sekalian, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Apa bedanya? Banyak perbedaan, cuma yang paling kuatnya jamaah bahwa Nabi itu seorang yang diberikan wahyu oleh Allah, kemudian disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat yang tidak menentang. Adapun Rasul, seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah, kemudian dipintakan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat yang menentang. Makanya tidak ada penentangan dari suatu umat kecuali apa? Yang diutus adalah seorang Rasul. Makanya gini jemaah, terjadinya penentangan itu di umatnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Di zaman Nabi Adam belum terjadi. Baru di zamannya Nabi Nuh terjadi penentangan. Yang kisahnya jemaah ketika itu apa? Iblis atau setan, ya, setan membisiki kaumnya Nabi Nuh untuk apa? Menggambar dan membuat patung, ya, yang mirip dengan siapa? Orang-orang soleh dari kalangan mereka. Apa bisikan setan ketika itu jemaah?
disuruh untuk apa? Kenang-kenangan, dibuat untuk kenang-kenangan. Agar ketika melihat orang soleh tersebut wajahnya termotivasi, baik jamaah. Jadi bisikan setan itu baik, seolah baik. Coba digambar, biar nanti ketika ingat ibadahnya apa? Ya, semangat. Itu awalnya jamaah. Makanya orang yang tertipu jamaah. Makanya setan itu kalau ingin menggoda kita dihiasi jamaah dengan sesuatu yang indah. Maka jangan terjebak. Maka dibuatlah jamaah. Ini awalnya untuk kenang-kenangan agar ketika melihat wajah orang-orang soleh tersebut, mereka termotivasi untuk ibadah. Dan disuruh diletakkan di tempat-tempat dulu mereka bermajlis. Tapi ternyata jamaah setelah ia membuat meninggal dan cucu-cucu mereka nggak paham, akhirnya apa yang awalnya sebagai kenang-kenangan kemudian ternyata disembah. Ternyata disembah jamaah. Dan itulah awal mula terjadi kesyirikan, sehingga akhirnya jamaah Allah utus Nabi Nuh menjadi nabi dan rasul. Beliau berdakwah sekitar 950 tahun. Ternyata yang mengikuti berapa orang jamaah? 80 berapa? Itu sekian ya. Dan bisa ditampung di dalam sebuah perahu. Bisa ditampung ya. Tapi anehnya gini, yang ikut perahu tersebut tidak ada yang punya keturunan kecuali dari jalur Nabi Nuh. Makanya ya masalian, keturunan manusia yang ketiga itu dari siapa? Jalur Nabi Nuh. Ya karena gini, Nabi Adam itu punya anak. Jadi anak Nabi Adam tidak ada yang punya keturunan kecuali dari Sis bin Adam. Dari Sis bin Adam jamaah ini cikal bakal manusia sampai zaman Nabi Nuh. Ya. Ternyata mereka ingkar dan yang beriman cuma segelintir orang saja. Dan mereka bisa tamu dalam sebuah perahu dan ternyata jamaah yang ikut perahu tersebut tidak ada yang punya keturunan kecuali dari jalur Nabi Nuh. Jadi kita itu dari jalur Nabi Nuh. Ya. Dan yang masalian, ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar Rasul tersebut menyuruh kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Ya jamaah sekalian, taghut secara bahasa artinya at-tughyan, melampaui batas. Adapun secara istilah ada 4 makna. Pertama, taghut bermakna apa? Syaitan. Sebagaimana tafsiran dari Umar bin Khattab. Yang kedua, taghut bermakna dukun. Sebagaimana tafsiran dari Jabir bin Abdullah. Yang ketiga, taghut sebagaimana penafsiran Al-Imam Malik rahimahullahu jalla wa ala, dia menafsirkan kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Yang keempat, tafsiran dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, taghut itu artinya kullu ma tajawaza bil abdu, setiap sesuatu yang dilebih-lebihkan oleh seorang hamba, min ma'budin, baik dalam hal yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Terus segala sesuatu yang dilebih-lebihkan oleh seorang hamba, baik dalam hal yang diibadahi, yang diikuti, dan yang ditaati, itulah taghut. Dan taghut itu jemaah, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ada 5 apa jemaah? 5 kepalanya. Ada 5 kepalanya. Jadi kepala taghut itu ada 5. Yang pertama itu iblis. Ya, iblis. Yang kedua, setiap orang yang mengklaim dirinya bisa mengerti perkara yang gaib. Seperti apa jemaah? Dukun. Itu taghut jemaah. Yang ketiga, seseorang yang menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Seorang yang menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Kemudian
Yang keempat, seorang yang diibadahi dan dia ridho. Seorang yang diibadahi dan dia ridho. Maka gini jemaah, kalau ada seorang misalkan disembah, tapi dia nggak ridho, takut tidak? Enggak. Contohnya siapa? Contoh misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebagian orang itu mengkultuskan. Tapi apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian dikatakan takut? Enggak, karena beliau nggak ridho. Tapi kalau misalkan ridho, itulah takut. Kalau dia ridho, maka itulah takut. Tapi kalau nggak ridho, bukan. Ya. Yang kelima, apa jemaah? Satunya apa? Ada ingat? Ya. Satunya nanti PR ya. Saya lupa yang kelima. Ya. Kemudian masalah yang ikhwan wa akhwati fillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-anbiya'u ikhwatun min Allah wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi para nabi itu jemaah saudara. Ibu mereka berbeda-beda ya. Wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya, tetapi jemaah agama mereka satu. Hanya masalahnya agama seluruh para nabi itu apa? Islam. Sahih jemaah. Karena Islam itu ada dua macam. Ada Islam bermakna umum. Apa artinya? Hah? Islam bermakna secara umum. Artinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam bermakna secara umum itu jamaah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk dan patut dengan mentaatinya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam bermakna umum. Makanya seluruh agama para nabi dan rasul sama. Menyuruh untuk bertauhid. Kemudian tunduk dan patuh kepada Allah. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Semua sama, dakwanya sama. Sama jemaah. Adapun Islam bermakna khusus, apa jemaah? Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kitabnya Al-Quran. Kitabnya Al-Quran. Ya. Jadi para nabi itu saudara min annat, alat itu maksudnya jemaah, bapak mereka satu. Bapak mereka satu. Al-makna artinya aslu imanihim wahid. Jadi pokok keimanan mereka itu satu. Wa syara'i'uhum mukhtalifah. Tetapi syariat mereka berbeda-beda. Maka gini jemaah. Syariat Nabi Nuh, ya, apakah sama dengan syariat Nabi Muhammad? Ya. Beda. Walaupun ada yang sama, tetapi memang intinya beda. Ada yang sama tetapi beda. Samanya apa di antara jemaah? Mendakwakan tauhid sama, semuanya sama. Cuma ada yang beda. Contoh di antara perbedaan syariat Nabi terdahulu, syariat Nabi Yusuf jemaah. Seorang anak itu boleh sujud untuk apa? Menghormati orang tuanya, boleh. Boleh ya, Mas. Tapi ketika datang syariat Nabi Muhammad, semua sujud itu diharamkan. Baik sujud ibadah atau sujud penghormatan. Karena gini ya, sujud ibadah itu sepanjang sejarah nggak pernah dibolehkan. Tapi kalau sujud penghormatan pernah. Tapi ketika sampai syariat Rasulullah, maka semua sujud tidak dibolehkan. Baik sujud penghormatan ataupun sujud ibadah, apalagi semua haram. Makanya jemaah tidak boleh dalam rangka untuk menghormati kemudian antum sampai sujud. Jangankan sujud, sampai batas ruku nggak boleh. Untuk menghormati nggak boleh. Ustadz, bagaimana kalau misalkan kasusnya seorang anak ingin cium tangan tapi sampai ngerunduk? Boleh tidak jemaah? Tujuannya ingin cium tangan, cuma kebetulan akhirnya karena mungkin dia tinggi jemaah ini sampai ngerunduk. Boleh tidak jemaah? Jawabannya boleh, karena intinya dia cium
tangan. Tapi kalau untuk menghormati kemudian sampai ngerunduk, itu nggak boleh. Kalau sampai batasan ruku, ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa jamaah? Ya, karena sujud ataupun ruku untuk menghormati ini bisa maksudnya ta'zim. Dan ta'zim itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh. Kemudian masalian, fa innahum muttafiquna fi usuli tauhid. Tetapi mereka sama di dalam pokok tauhidnya. Wa amma furu'u syara'i fa waqa'a fiha al-ikhtilaf. Adapun di dalam furu' cabang-cabang syariat maka terjadi perbedaan. Maksudnya ada perbedaan. Ya, contoh jamaah syariat Nabi Musa ya. Boleh menikahi apa? Dua wanita bersaudara saya? Iya. Syariat Nabi Muhammad boleh tidak? Boleh tidak? Nggak boleh. Bahkan gini jamaah sekalian, boleh tidak ketika misalkan ada seorang wanita ingin poligami, tapi poligami dengan apa namanya? Adiknya. Boleh? Nggak boleh. Tapi kalau kakaknya sudah dicerai, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau masih jadi istrinya maka tidak diperbolehkan. Dengan bibinya boleh tidak? Dengan bibinya boleh tidak? Nggak boleh. Dengan bibinya nggak boleh sama. Ya. Walaupun gini maksudnya bibi itu mahram atau bukan? Mahram bukan ya, Pak? Sahih. Bibinya istri mahram bukan? Hah? Bibinya istri punya bibi. Itu buat suaminya mahram bukan ya, Pak? Bukan mahram? Mahram tapi muakkad. Jelas. Mahram tapi muakkad. Contoh seperti gini. Saudarinya istri, mahram bukan? Mahram bukan ya, Pak? Mahram tapi muakkad. Maksudnya dia jadi mahram terikat dengan waktu. Selagi dia nikah dengan saudaranya, maka nggak boleh nikah dengan apa? Dengan adiknya nggak boleh. Ya. Kecuali kalau kakaknya dicerai, dia nikah boleh. Selagi dia nikah dengan misalkan keponakannya, maka nggak boleh nikah dengan bibinya, nggak boleh. Tapi gini masalahnya, mahramnya muakkad, hukumnya sama seperti ajnabi. Dalam hal nikah nggak boleh. Tapi dalam hal yang lain sama seperti ajnabi. Dalam artian gini, harus berhijab, nggak boleh bersentuhan, itu nggak boleh. Jadi antum dengan bibinya istri itu nggak boleh ini. Kenapa jemaah? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda an yud'ana fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadid. Ya, sungguh kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, khairun, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, jadi jemaah sekalian, ya, mahram yang muakkad dia seperti ajnabi dalam hal tidak boleh melihat auratnya, kemudian tidak boleh bersentuhan, itu sama, tidak boleh berkhalwat, itu sama. Ya. Kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Ma huwa tauhidur rabb? Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Al-jawab huwa ifraduhu bi af'alihi kal khalqi wa tadbiri wa ghairihima. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan dan mengatur dan yang selainnya. Dan perbuatan Allah itu banyak cuma mengatur alam, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Maka hal-hal seperti ini merupakan kekhususan bagi Allah. Maka siapa saja yang meyakini hal ini ada pada makhluk, berarti dia terjatuh dalam syirik apa? Rububiyah. Contohnya apa jemaah? Contohnya ada orang berkeyakinan tempat tertentu ada pengaturnya selain Allah. Seperti contoh laut Kidul. Atau mungkin sebagian daerah, oh ini ada loh yang ngatur mbah ini, sehingga mereka mengadakan sedekah bumi dan berkeyakinan kalau tidak mengadakan sedekah
Mbahnya akan marah. Dan bahkan bagian orang itu lebih takut jemaah. Dia diancam misalkan, oh, antum kalau melakukan ini diancam neraka. Ini masih diremehkan. Tapi kalau misalkan, kalau kamu nggak sedekah bumi, mbah ini marah. Takutnya minta ampun. Naudzubillah jemaah. Banyak orang seperti ini. Bahkan sebagian orang kalau sumpah dengan nama misalkan Singgorekso, sumpahnya dusta, ini takutnya minta ampun. Tapi kalau sumpah atas nama Allah dan dia bohong, santai-santai saja. Naudzubillah jemaah. Banyak orang seperti ini. Ya. Maka ingat ya, yang mengatur alam ini hanya Allah. Kalau kita punya keyakinan ada yang ngatur selain Allah, ini keyakinan syirik dan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Allah Jalla wa Ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi Rabb itu artinya wal khaliqul malikun mudabbir. Wal khaliqun malikun mudabbir. Apa jemaah? Khaliq, pencipta, kemudian malik, penguasa, pemilik, kemudian al-mudabbir, pengatur. 4 sifat ini jemaah tidak akan terkumpul kecuali hanya pada diri Allah. Dan 4 sifat ini jemaah bukan berarti kemudian Allah hanya punya 4 sifat ini, enggak. 4 sifat ini mewakili sifat-sifat yang lain. Karena gini jemaah, pencipta mungkin tidak kalau nggak punya ilmu. Mungkin tidak jemaah? Nggak mungkin. Yang namanya pencipta pasti berilmu. Maka di antara nama Allah apa? Apa? Alimul ghaibi, alim. Pencipta mungkin tidak kalau nggak melihat. Enggak. Makanya Allah basir, melihat. Jadi semua sifat yang lain kembali kepada 4 sifat ini. Jadi 4 sifat ini mewakili. Dan itulah apa artinya jemaah? Rob. Ya, artinya Rob. Adapun jemaah 4 sifat ini enggak mungkin terkumpul pada diri manusia, enggak mungkin. Enggak mungkin jemaah. Contoh gini. Manusia mungkin tidak menciptakan. Tapi ingat ya, menciptakan manusia itu tidak seperti menciptakannya Allah. Allah itu menciptakan suatu jenis baru. Adapun manusia itu menciptakan dalam arti apa? Hanya menggabungkan sesuatu yang sudah ada. HP bahannya sudah ada. Tapi kalau disuruh untuk membuat sesuatu yang jenis baru itu nggak bisa. Disuruh merubah lalat menjadi semut nggak bisa. Karena sudah jenis baru. Dan itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia mungkin bisa menciptakan HP. Tapi apakah jemaah sekalian? Ya. Dia pemilik? Belum tentu. Contoh jemaah, ada banyak orang mungkin kerja di pabrik mobil. Apakah yang kerja di situ pasti punya mobil? Belum tentu. Belum tentu jemaah. Ada manusia dia kerjanya ngatur mobil, ngatur motor, tukang parkir. Apakah dia punya mobil? Belum tentu. Bisa buat mobil? Belum tentu. Ya. Ada yang punya, tapi belum tentu dia bisa apa? Menciptakan. Yang punya pabrik handphone, pabrik mobil, apakah disuruh buat mobil bisa? Belum tentu. Makanya kenapa Rob ini terkumpul pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena 4 sifat ini tidak mungkin ada pada manusia. Nah, sehingga ingat jemaah, jadi Rob ini mewakili sifat-sifat yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Ya Allah, engkau adalah untukmu segala puji dan engkau adalah Rabb, ya, langit-langit dan bumi. Rabb langit-langit dan bumi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, adapun jemaah sekalian, tauhid uluhiyah mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita buka tanya jawab, dipersilahkan. Untuk jamaah Ahmad bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang kita atau silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dilarang tidak menyentuh wanita yang bukan mahram. Iya. Itu dibatasi umur nggak? Iya. Karena saya pernah mendengar kan untuk yang orang terhadap orang tua itu bisa. Jadi Iya. tidak dikatakan mahram karena sudah umur sudah tidak masuk mungkin begitu. Mohon penjelasan yang pasti dari Iya. mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, terkait menyentuh yang lawan jenisnya, apakah dalam hal ini jamaah dikecualikan? Jawabannya iya, ada yang dikecualikan. Contoh menyentuh dengan lawan jenis yang bukan, yang belum balik, boleh. Kita misalkan menyentuh anak kecil yang belum balik, boleh, tidak masalah. Tapi kalau sudah balik, maka tidak dibolehkan. Ini standarnya, sudah balik atau belum. Ustaz, bagaimana kalau sama-sama sudah sepuh? Tetap nggak boleh. Kalau sudah balik, maka tidak diperbolehkan. Ya. Karena dikecualikan cuma kalau belum balik. Makanya gini, kalau ada jenazah, ya, jenazah perempuan atau anak perempuan yang belum balik, boleh dimandikan laki-laki, boleh, tidak masalah. Atau sebaliknya, tidak masalah. Tapi kalau sudah balik nggak boleh. Sampai pun misalkan ibunya sendiri, boleh ke anak laki-lakinya memandikan? Nggak boleh. Nggak boleh jemaah. Jadi kalau sudah balik maka tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, saya tambahkan tadi jemaah sekalian, ya, kepalanya takut yang terakhir, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Jadi seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Seorang yang berhukum dengan hukum selain, iya, kelima. Seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, ada pertanyaan yang masih, Ustaz. Iya. Apakah termasuk syirik jika banyak makan? Apakah termasuk syirik jika banyak makan, banyak mandi, atau redup satu? Apa? Oh, maksudnya. Ya, yang lain jemaah, kalau pertanyaan silakan. Ya, betul. Pertanyaannya di luar dari tema berkaitan dengan hak memaafkan seseorang. Nah, Ketika didolimi dan berasa itu sangat sakit, bolehkah kita itu tidak memaafkan? nah, Dan nanti kita menunggu di persidangan akhirat, ya, hai, iya. karena kita akan meminta manfaat dari Nah, dia. iya. Itu diperbolehkan atau tidak, dan apakah itu bisa istilahnya kalau karma gitu, nanti kita juga akan diperhitungkan sama Iya. lain. Ya. Ya, jamaah sekalian, apa ketika misal ada seorang menyakiti kita dan ini sudah mungkin di luar batas, sehingga sulit untuk memaafkan. Hanya kita katakan pintu maafmu sudah tertutup. Ya, tuntut kamu kelak di akhirat. Boleh tidak jamaah? Boleh. Nah, masalah boleh. Silakan. Ya. Celengan di akhirat. Nah, masalah. Cuma masalahnya jamaah, apakah nanti akan
Ya, dalam artian bahasa kitanya kena hukum karma. Al jaza'u min jinsil amal. Apakah seperti itu jemaah? Jawabannya ya tidak. Kenapa? Karena dia haknya. Dia punya hak. Ya. Cuma memang jemaah ada yang paling terbaik. Apa jemaah sekalian? Memaafkan. Karena antara misal dia ingin kelak mendapatkan ya, mungkin balasan kebaikannya di akhirat, dibandingkan dengan memaafkan, itu lebih besar dengan kita memaafkan. Makanya gini, kalau harapan kita, oh biar nanti saya bisa mengambil manfaat kelak di akhirat, ya sudah, kalau itu harapannya, maafkan. Karena dengan kita memaafkan, itu jauh lebih besar pahala yang kita dapatkan daripada sekedar kita mendapatkan yang sama. Itu kecil, tapi kalau dengan memaafkan, maka itu jauh lebih besar pahalanya. Cuma secara hukum asal boleh, tidak masalah. Karena gini, orang yang dzalimi jemaah, dia punya 3 hak. Pertama, membalas dengan balasan setimpal, tidak masalah. Ya, antum misalkan jelek-jelekan, dasar kamu kucing, antum boleh balas, dasar kamu kucing. Tapi jangan ditambahin ya, dasar kamu kucing kudisen. Kalau tambah kudisen itu nggak boleh. Jadi harus sama. Yang kedua, boleh menuntut kelak di akhirat. Boleh. Yang ketiga, dimaafkan. Dan ini jemaah yang paling afdal, paling terbaik. Paling terbaik. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oh, kamu qol. Iya. Nah. Kalau saling memaafkan dengan berhadapan. Kalau bukan menyentuh tapi hanya gini. Ini boleh nggak? Tapi jangan sentuhan. Nggak masalah. Ini nggak masalah. Itu solusinya gini. Boleh ya. Kalau gini saja nggak. Iya sahih, nggak masalah. Itu solusinya jemaah. Itu solusinya. Yang lain? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui bahwa itu yang bukan Rasulullah saya. Yang beredar di masyarakat sekarang itu banyak yang keluarga itu meninggal atau biasanya mengucap bagian surga. Sudah bagian di surga. Yang mengucap Rasulullah. Nah, saya. Bagaimana Ucapan seperti ini. Iya. Iya. Ya jamaah sekalian, ucapan seperti tadi perlu ditafsir. Perlu ditanya. Ya. Ada orang mengatakan, ya mudah-mudahan, atau misalnya bahan kan, ya, dia sekarang sudah tenang di surga. Ya. Ucapan ini jamaah perlu dijelaskan, perlu ditabayun, diklarifikasi. Apa maksudnya? Kalau dia mengatakan, anak saya benar sekarang sudah masuk surga, ini nggak boleh jamaah. Ya. Berarti kalau dia mengklaim sudah masuk surga, mengklaim hal yang goib. Boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Memastikan orang masuk surga dan neraka itu nggak boleh kecuali kalau ada dalil. Kecuali ada dalil. Contoh seperti Abu Bakar fi surga, Bilal fil jannah, boleh, tidak masalah. Tapi kalau kita yang muslim belum ada kepastian, maka yang dibolehkan hanya mendoakan. Mudah-mudahan. Makanya doanya ketika dia meninggal apa jemaah? Rahimahullah. Ya yarhamuhullah. Bahkan almarhum itu apa? Sebagian ulama tidak membolehkan. Seperti Syekh bin Bas itu mengatakan almarhum nggak boleh. Kenapa?
Almarhum itu seperti pemastian. Karena almarhum itu artinya apa? Di surga. Di surga. Berarti memastikan orang almarhum dirahmati, berarti itu surga. Karena mendapatkan rahmat setelah meninggal apa? Surga. Pemastian dia dapat rahmat setelah meninggal, berarti memastikan dia masuk surga. Itu nggak boleh. Maka seperti Syekh bin Baz melarang keras ucapan seperti ini. Walaupun seperti Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan perlu apa? Diperinci. Apa maksudnya dulu? Kalau maksudnya doa boleh. Tapi kalau maksudnya dia meyakini pasti sudah di surga, ini yang dilarang. Bahkan beliau mengatakan gini, kalau orang-orang di kita itu kebanyakan mengucapkan almarhum maksudnya doa. Nah, makanya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, beliau masih membolehkan. Tapi dengan anggapan apa? Itu doa. Nah tadi, orang yang mengucapkan seperti tadi, itu perlu ditanya, apa maksudnya? Kalau maksud dia, oh maksud saya itu doa agar orang tua saya ataupun anak saya, mereka masuk surga. Kalau itu maksudnya, sampaikan, Pak. Kalau seperti itu, maksudnya doa, ucapannya bukan seperti itu. Baca saja, rahimahullah. Itu perlu. Makanya ditanya. Kalau misalkan dia meyakini bahwasanya dia yang pertama kali masuk surga, yang membuka pintu, oh ini lebih parah lagi ya, karena gini jemaah sekalian, yang pertama kali akan membuka pintu surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang itu jemaah sudah ada belum penghuni surga sekarang? Sudah ada belum? Hah? Belum ada? Burung-burung yang ada yang bergelantungan di pohon-pohon surga? Ada tidak jemaah? Ruh orang syahid, ruh orang yang mati syahid berada di mana? Nah, tembolok burung bergelantungan di pohon surga. Tapi sekali lagi ini bukan dengan zatnya. Kalau dengan zatnya, maka pertama kali yang akan masuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh kita mengklaim saya, nggak boleh jemaah. Karena Rasulullah yang akan membuka. Rasulullah yang akan membuka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari pertanyaan, misalkan semoga mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama salah doa. Bukan berarti kemudian benar-benar di sisi Allah, enggak, maksudnya dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Doa. Ya, mudah-mudahan diridhoi di sisi Allah. Bukan berarti kemudian yang nggak mungkin salah zatnya, itu nggak boleh. Jadi maksudnya apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya tadi dimasukkan dalam surga, maksudnya gitu. Ya, bukan berarti kemudian berdampingan, itu nggak boleh jemaah. Tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Betul. Akhir-akhir ini yang saya itu ada beberapa yang saya lihat, itu ada beberapa masjid itu yang mendedahkan atau yang didedahkan itu pasalatan ya, untuk mengucapkan Allah itu sebagai pangeran, dan tuntunannya itu wali songo. Apakah, pertanyaannya, apakah kita boleh menjadi makmum di masjid itu? Ya, itu imamnya. Untuk ada yang kita ketahui seperti yang dipisah. Imamnya gitu, seperti itu. Untuk istri dari imamnya seperti yang dipisah. Ya. Jadi gini jemaah sekalian, menetapkan nama-nama untuk Allah Jalla wa'ala yang memang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah itu nggak boleh. Kenapa jemaah? Karena masalah nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah itu sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Jadi kalau ada orang mengklaim nama Allah itu ini, mana dalilnya? Harus ada. Bahkan kalau misalkan ada cuma lemah, nggak diterima. Contoh seperti nama Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu jemaah ditulis di mushaf Al-Quran. Antum punya mushaf Al-Quran, ada nama Al-Muntaqim. Dan itu setelah diteliti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, hadisnya lemah. Padahal itu diajarkan ke anak-anak kita dan suruh dihafal. Yang anak-anak kita itu TK diajari Asmaul Husna yang 99. Itu di antara yang dihafal Al-Muntaqim. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, hadisnya lemah. Hadisnya lemah.
Begitu pula nama Dzul Jalali wal Ikram itu lemah juga. Ya. Apalagi tadi yang tidak ada sumbernya sama sekali. Kemudian mengatakan Pangeran, Gusti. Jadi kalau artinya gini, kita mengatakan itu nama Allah, nggak boleh. Kalau misalkan dia, oh saya tidak mengatakan nama Allah, hanya ingin menyanjung, maka ingat, kalau tujuannya ingin menyanjung, ya, dari mana Allah suka disanjung dengan lafaz seperti tadi? Dari mana? Kalau untuk kita manusia, mungkin ketika disebut pangeran, mungkin iya sanjungan. Tapi kalau untuk Allah, siapa yang tahu itu Allah suka dari mana jemaah? Kan nggak bisa kan? Karena harus terdalil. Kalau kita nggak tahu Allah suka dan tidak, maka tinggalkan. Kalau ingin memuji Allah, pujilah dengan Asmaul Husna. Selesai. Sekarang gini, orang seperti itu jemaah, apakah dia jatuh kafir? Jawabannya, ya, belum tentu. Tidak keyakinannya. Apakah dalam artian orang seperti tadi, ya, dia menetapkan nama tersebut atau hanya taklid ikut-ikutan, itu juga butuh iqamatul hujjah seperti itu. Nah, sehingga kalau kita ragu apakah boleh bermakmum dengan suaminya, sepanjang jamaah kita tidak yakin dia jatuh dalam kekufuran, maka masih diperbolehkan. Cuma yang terbaik cari yang selamat-selamat saja seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ada lagi jamaah? Foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita ikut dalam suatu rombongan? Karena di situ pasti ada unsur musiknya. Unsur apa? Ada didengarkan Musik. Iya. akan ada yang di dalam itu. Iya. Itu bagaimana kalau kita ikut tapi kita Mengingkari. Iya. Iya. Boleh tidak gitu kan? Ini ya masalahnya, hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Kenapa? Minimalnya kalau kita ikut berarti ikut menyukseskan programnya. Sahih? Kalau ikut menyukseskan programnya berarti ta'awun alal ismi wal udwan. Itu hukum asalnya. Tapi kalau kita nggak bisa memilih, contoh antum misalkan ini bukan wisata ya, artinya antum naik bis. Kita mau nggak mau ya, kalau ikut bis umum ya harus ikut aturan. Mereka seperti itu kita nggak bisa ngelarang. Kalau ini ya sudah antum banyak istighfar saja sampai turun nanti. Tapi kalau wisata seperti ini kita ada pilihan, ikut boleh, nggak ikut juga nggak masalah. Ya, maka gini, kalau kita bisa memilih jangan ikut. Boleh ikut kalau memang bisa ingkarul mungkar. Bagaimana caranya? Suruh ya panitia tidak menyalakan musik. Kalau mampu. Kalau nggak mampu ya sudah, nggak usah ikut. Ya, kalau misalkan kita ikut dengan hujah, oh nanti saya ingat dengan hati. Tanya Mas Andian, apa kita bisa menjaga selama 7 jam hati kita benci? Hah? Jangan-jangan 1 menit 2 menit ternyata ikut goyang. Lah itu kan bahaya. Kalau ikut goyang berarti sudah setuju. Makanya mengingkari dalam hati itu bukan mudah jemaah, sulit juga. Artinya gini, kita harus menjaga hati kita benci terus. Bisa tidak selama perjalanan kita benci terus. Jangan-jangan setelah mungkin hanya beberapa menit ternyata hati kita tidak benci. Itu masalah. Seperti itu jemaah. Jadi kalau ingin mengingkari dengan hati ya jangan ikut seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, perlu dibedakan antara mubtadi dan orang yang mengerjakan bid'ah. Mubtadi itu jamaah orang yang buat bid'ah. Dia yang membuat rekayasanya, pencetusnya. Jelas ini diancam jemaah. Ini lebih keras hukumannya. Tapi kalau orang awam yang dia nggak tahu, ikut-ikutan, maka dia belum dikatakan mubtadi. Nah, makanya gini, sikap kita dengan pelaku bid'ah, dengan yang hanya ikut-ikutan dan karena memang nggak tahu, harus dibedakan. Ya. Maka kalau yang ikut-ikutan, tegakkan hujah, sampaikan Pak, yang sunnah seperti ini nggak ada ini, diajak dialog. Tapi kalau mubtadi itu kadang repot jemaah. Mereka memang yang buat. Dan ini terjadi seperti gini jemaah. Munculnya hadis-hadis palsu itu diantaranya seperti ini. Orang zindik, orang-orang munafik, dia untuk merusak Islam buatlah hadis-hadis palsu. Hadis palsu. Begitu orang sufi sama. Tujuannya baik untuk apa motivasi orang. Dia buat hadis palsu. Padahal jemaah diancam. Nabi mengatakan apa? Apa jemaah? Manib. Apa jemaah? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyataba maq'adahu minan. Nah, perang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah mengambil tempat tinggal di mana? Neraka. Itu mubtadi jemaah. Sengaja dia. Jadi orang yang misal tak tahu ini bukan sahabat Nabi, dikatakan qala Nabi. Ini kena ancaman hadis tadi. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini untuk mubtadi. Untuk mubtadi yang dia memang sengaja membuat. Tapi orang yang ikut-ikutan apakah kena dengan itu tadi jamaah? Ya belum tentu. Kecuali kalau misalkan diingatkan kok ngeyel, ya, bahkan dia mengatakan, "Oh, ini hadisnya." Padahal dia tahu persis. "Oh, ini bukan." Tapi dia tetap membelanya. Ya. Nah, ini mungkin bisa kena. Tapi kalau misalnya setelah diingatkan, "Oh iya, oh saya kira ini benar." Maka insya Allah tidak masalah. Setelah dia rujuk tidak masalah. Ya, tapi kalau yang jelas ya pelakunya yang buatnya ini kena ancaman hadis tadi seperti itu. Makanya gini, kita nggak boleh sembarangan. Kalau ada hadis yang kita ragu ini sahih atau tidak, nggak boleh kita mengatakan apa? Qala Rasulullah. Jangan ya, kalau masih ragu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pastikan itu Nabi. Khawatir kita terancam hadis tadi, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tidak ada banyak dilakukan oleh masyarakat itu kan maulud Nabi. Nah. Itu padahal sudah tersebar dakwah tentang maulud itu tidak pernah ada zaman itu atau tidak pernah ada. Dan itu kan merupakan perbuatan yang mereka sudah diberitahu seperti itu, tapi mereka masih melakukan. Ini kan kita mau Nah, ya jemaah sekalian diingatkan kemudian tetap ngeyel seperti itu. Ini khawatir jemaah. Ya, bahkan berujar tadi. Saya tujuannya untuk apa? Memuliakan Nabi. Misalkan ini bahaya jemaah. Kenapa? Ya, karena seolah-olah orang seperti ini berarti dulu Nabi menyembunyikan syariat Maulid Nabi. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Enggak mungkin kalau Maulid Nabi itu termasuk syariat, kemudian Nabi nggak ngajari, nggak mungkin. Kenapa? Karena agama Islam itu telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna. Jadi saat itu sudah paripurna, sudah selesai, nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangi. Kalau ada orang beranggapan ini kan baik, saya ingin memuliakan Nabi, ini kan baik,
Ya, jamaah. Yang paling tahu dengan syariat Islam itu siapa? Nabi atau antum misalkan? Ya udah, kalau antum dengan sahabat paling tahu siapa sih? Yang paling tamak dengan kebaikan itu siapa? Ya sahabat. Kenapa sahabat nggak melakukan? Kok antum menganggap ini baik? Nah, ini kadang jamaah, mungkin mereka nggak kepikiran seperti itu. Nggak mungkin kalau itu syariat, nggak mungkin kalau itu baik, ternyata sahabat nggak melakukan. Nggak mungkin, karena sahabat itu jamaah orang yang paling tamak dengan kebaikan, paling tamak jamaah. Itu para sahabat. Sehingga cukuplah dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena mereka jamaah sudah mendapatkan gelar apa? Radhiyallahu taala anhum wa radu an. Sudah jelas-jelas. Kalau ikut orang yang sekarang ini misalkan, nggak ada gelar radhiyallahu taala anhu, belum jelas, ya. Kesolehannya pun belum jelas. Maka ikuti yang sudah jelas-jelas seperti itu. Jadi memang butuh diajak dialog saja. Baik-baik memang seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian Mas Sandian, mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.